Thank you banget kalian udah memutuskan untuk menghabiskan waktu malam minggu kalian di sini. Selamat datang di Ad America, pusat kebudayaan milik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Sama gue, Patricia Elizabeth sebagai e-guide di sini dan juga nanti akan menjadi seorang moderator untuk chit-chat session kita abis ini. Nah, acara hari ini adalah Control Alt Love Comedy Adventures in the Digital Era. Woo! Malam hari ini akan ada 4 komika yang setidaknya akan bikin kalian happy di penghujung minggu ini ya. Segala kesetresan, kepusingan di minggu ini semoga terbalaskan di Ad America. Jangan lupa buat share keseruan kalian malam ini dan tag kita di seluruh sosial media kita di @AT_America. Alright, without any further ado, let the show begin. Oke, kita langsung panggilkan aja ada Kak Hari Hartanto, Sukraj Putra, M. Ali Malabar, and Ben Danio. Oke, Control Alt Love Comedy Adventures in the Digital Era. Tadi kita udah dengerin ya materi-materi yang lucu dan fresh banget tentang chaosnya sosial media dan juga berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi serius gini Kak. Jangan tegang-tegang gitu dong. Oke. Tapi kita nggak akan menggali lebih dalam materi tersebut. Kita sekarang chit-chat akan menggali lebih dalam tentang karir komika 4 performer kita malam hari ini. Iya, nah kalian kan udah bisa dibilang terjun ke dunia stand up ini udah lumayan cukup lama ya. Nah kalau ditarik ke belakang nih saat berada di titik awal, baru mulai pertama kali stand up. Sebenarnya apa aja sih Kak keterampilan dan kualitas utama yang dibutuhkan untuk bisa berhasil di stand up comedy? Mungkin dari Kak Hari dulu yang paling bingung nih mungkin. Mungkin Kak Hari dulu nih. Untuk jadi stand up comedian yang sukses. Iya. Kami tidak ada yang sukses. Ini sukses loh Kak. Tidak ada. Semuanya ketawa itu sukses. Ini job pertama saya Kak di sini Kak. Bulan ini baru sekarang dipanggil. Gimana mungkin tampil di stand up di komunitas Kakak gimana caranya tuh? Untuk ternyata skill ini ya yang harusnya gue punya dari awal Ya, gitu. pertama skill yang dibutuhkan adalah tidak Punya tahu kanker malu. ya, kanker. Jangan. Oh, bukan. Jangan, tidak tahu malu sebenarnya, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Iya, jadi pede aja gitu nyobain, ngebom, tapi sampai akhirnya bisa bikin orang ketawa. Bisa bikin orang ketawa. Oke, Kak Sukraj gimana nih Kak? Mungkin skill berpikir dengan cepat gitu. Karena kalau di panggung kita nggak tahu apa yang terjadi. Kayak misalnya saya tadi kan bawa-bawa jokes India, ternyata ada orang Vrindavan beneran dan saya panik di panggung tadi. Mengeluarkan kata-kata yang tidak ada di skrip gitu, langsung saya bingung ada orang India beneran. Jadi mungkin berpikir dengan cepat gitu kayaknya mungkin skillnya. Oke, berarti impromptu gitu harus berpikir ini ya Kak, cepat ya. Membaca situasi juga berarti ya? Iya. Oke, nah kalau dari Kak Ali sendiri? Oke, saya memiliki satu pemahaman gitu ya, bukan hanya di stand up comedy, tapi di segala hal. Kalau kita ingin sukses itu paling tidak ada segitiga yang guru saya itu bilangnya 3 KSA gitu. Knowledge, skill, sama attitude. Jadi kita harus kuasai knowledge-nya dulu untuk di stand up comedy ini. Segala hal yang berkaitan dengan stand up comedy, knowledge-nya itu banyak banget, itu banyak sekali. Dan skills, untuk skills di stand up comedy itu pertama public speaking. Kemudian public speaking sendiri kalau dipecah juga jadi banyak lagi seperti teknik crowd work gitu, itu juga sulit. Kemudian writing skills, itu juga sangat penting sekali. Terus kemudian attitude. Nah, ini juga attitude yang yang sangat penting buat kita untuk kita jaga. Gimana kalau kita seandainya bersikap atau tampil atau sesama komika. Jadi kalau 3 itu kita kuasai di bidang apapun, saya yakin insya Allah kita sukses. Oke, jadi tadi ya knowledge, skill, dan attitude. Berarti menjadi seorang komika gak cuma modal lucu aja ya Kak? Ada banyak skills di balik itu. Dan yang anehnya ya, selama saya terjun di stand up comedy ini, justru kalau kita try to be funny, then we're not funny. Oke. Itu anehnya di situ. Itu anehnya. Anehnya. Jadi kalau seandainya kita mencoba untuk lucu seperti itu. Salah. Itu malah gak lucu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tampil apa adanya, kemudian ya be ourselves, justru itu kemungkinan untuk lucu itu peluangnya itu ada. Peluangnya ada. Oke, dari Kak Ben sendiri gimana? Ya kalau menurut gue jadi orang Cina dulu ya. Habis mau bilang writing udah diambil, lu serius banget sih. Serius jadi serius ya. Lurus banget ya. Saya kan PNS. PNS ya, harus serius ya. Pegawai negeri stres. Oke, gimana Kak Ben? Sebenarnya sudah dijawab semua ya sama rekan-rekan saya yang sehat ini. Sebenarnya lebih ke at the end of the day itu suka aja sama bidangnya. Suka. Iya, suka bikin orang ketawa, suka tampil di atas panggung.
Itu semuanya kesatuan gitu kan, kita semua ada skill yang beda-beda, kayak semuanya tuh harus balance gitu, antara bisa menulis sama bisa manggung gitu. Karena kita tuh kalau di komunitas, kita tuh banyak aja banci tampil gitu, yang tampil tapi ya kita tuh pengen track, "Woi turun anjing," tapi dia seneng aja tampil gitu. Jadi harus ada balance antara kita bisa menulis sama kita senang tampil gitu. Intinya nomor satu buat gue adalah fun, kita harus enjoy the moment. Oke, nah ini menarik ya, karena untuk menjadi seorang komika nggak cuman fun, nggak cuman bisa pede tampil di depan umum, ternyata skill-skill yang dibutuhkan di balik itu lebih dari itu ya. Harus menulis, harus scripting, harus pintar membaca situasi tadi yang udah disebutkan. Oke, nah sebagai seorang komika, gimana sih komedian itu menghasilkan materi-materi yang baru supaya penonton-penonton yang datang mungkin udah tahu kakak-kakak sekalian ya, mungkin udah kebaca, oh yang Kak Sukraj materinya akan tentang Indian dan lain-lain. Gimana caranya menghasilkan materi baru yang fresh supaya penonton setiap datang tuh nggak bosan sama materi kalian? Mungkin boleh dari Kak Sukraj dulu. Kebetulan materi saya itu aja sih. Tadi Jujur makanya ngomongin banget ya. Mahabharata udah gak ada di TV. Kan materi Little Krishna udah gak ada di TV itu. Iya, materi yang baru mungkin ya kalau saya sih, jadi gini, kalau saya kan sebenarnya bukan komika profesional yang full hidup dari stand up gitu. Saya punya kerja beneran gitu di kantor. Jadi kalau tips dari saya sih menjalani hidup gitu, punya kehidupan misalnya kerjaan kantor atau pengalaman-pengalaman hidup dan bawain itu dalam materi stand up gitu. Jadi itu gunanya buat dua, karena kalau yang pertama dari pengalaman pribadi itu kan kita lebih gampang nulisnya. Terus yang kedua juga kalau dari pengalaman pribadi pasti original, bukan jokes kekodian yang ada orang lain pernah bawain. Oke, nah kalau dari Kak Ali gimana nih sebagai dari PNS? Pertama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena dipanggil Kak. Oke, Jarang loh gue dan dipanggil biar Kak loh. kita akrab ya. Iya benar, terima kasih dipanggil Kak. Biasa Iya. dipanggil apa? Dipanggil Dedi. apa? Agak geli ya. Agak malaman dikit dipanggil Eyang. Eyang. Ih, bawa bapak ini. Eyang. Iya, sama seperti Sukraj, gue ini punya kerjaan lain. Ya. Nah, justru dengan adanya pekerjaan lain itu yang memperkaya apa ya, materi seperti itu ya. Contoh seperti tadi ya, plesetan dari PNS, dipandang negatif seperti itu. Itu kalau seandainya dibuat bahan itu enak seperti itu. Nah, jadi kita jadi seperti punya dunia gitu. Satu sisi sebagai pekerjaan yang fixnya, di satu sisi lagi pekerjaan sebagai seorang komedian. Nah, pada saat dia bicara sebagai seorang komedian itulah banyak yang menganggap, "Ah, lo kok ternyata aslinya seperti itu ya?" Justru itu di atas panggung tuh bukan aslinya kita gitu loh. Itu Bukan kan kita cuman aslinya. perform. Hmm. Ya, kita cuman perform, kemudian kalau memang materinya dianggap benar, dianggap relate ya alhamdulillah. Tapi kan bukan berarti misalnya materinya dianggap apa ya nyeleneh gitu. Ya itu kan cuma tampil di atas panggung aja. Tapi yang pada intinya adalah pesan kita tersampaikan ke penonton seperti itu. Jadi memang perlunya kita untuk bisa ngebaca kondisi sehari-hari kita gitu ya. Kalau misalnya ya di kantor kita kondisinya seperti ini ya itu akan bagus sekali untuk jadi materi. Oke, nah Kali menarik nih. Berarti kan Kali sama Kak Sukraj ini punya pekerjaan tetap lalu stand up comedy menjadi sebuah hobi gitu ya. Nah kalau buat teman-teman yang mungkin baru mau meluncur, baru mau mencoba untuk stand up comedy dan bingung, oh mau dijadiin mata pencarian tetap atau hobi gue nih. Sebenarnya lebih baik mana Kak? Kak Sukraj boleh? Kayaknya lebih baik itu sih kayak punya pekerjaan tetap dulu, karena kalau dilihat juga semakin kesini tuh stand up itu kita butuh persona yang kuat. Misalnya kayak kadang ada anak tukang warteg atau apa. Sebenarnya skill menulis komedinya, setup punchline-nya mungkin biasa aja dibanding yang lain. Cuman karena dia punya pekerjaan sebagai tukang warteg ini, itu memperkaya materi dia juga dan itu ngebantu skill stand up-nya juga. Jadi kalau ada pekerjaan atau apa itu tetap dipertahanin karena itu bukan menghambat stand up tapi malah ngebantu. Dan juga stand up kan tipe pekerjaan yang kayak kerjanya malam-malam gini, Sabtu malam. Jadi sebenarnya nggak ngeganggu kerjaan utama juga sih menurutku, kalau apalagi level masih amatir-amatir gitu ya. Berarti kalau punya pekerjaan tetap justru lebih memperkaya Memperkaya. materi stand up itu Iya, sendiri ya. Nah iya. kalau dari Kali sendiri? Iya benar, itu satu. Kalau saya juga melihat, kalau saya amati gitu ya teman-teman komika yang lain itu, kalau mereka bilang mereka tuh ingin jadi komika, tapi keinginan mereka untuk belajar itu kurang gitu. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan skills mereka kalau mereka sendiri nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau coba open mic,
seperti itu, dan juga tidak pernah mau belajar baik formal maupun informal. Nah, kami ini di Batavia Jokers, dan ini sebenarnya bosnya kami ini. Oh iya. Ya, ini bos. Halo. Kalau saya yang paling tua di Batavia Jokers, tapi ya kontribusi saya di Batavia Jokers itu sangat kecil sekali. Jadi saya tua dan tidak berguna. Seperti Nggak siapa? dong. Saya seperti Pak jadinya. Oh. Mungkin kalau di Iya. sini Shoot yang sebelah ini aja ya. Oke, silakan lanjut Nggak Kak. kenal. Oke. Ya, jadi keinginan buat belajar itulah yang perlu ditingkatkan seperti itu. Bagaimana bisa mengupgrade skills-nya. Jadi jangan sampai stuck gitu dan cepat puas. Itu yang berada cepat puas itu yang sangat bahaya sekali kalau menurut saya. Oke, nah dari Kak Hari dan Kak Ben sendiri gimana nih? Supaya materinya itu tetap fresh dalam stand up. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Akhirnya kita ditanya. Iya dong. Ya, kirain dia nggak suka orang Cina ya. Ternyata nggak. Gangguin mulu Tenang, kita dari tadi. tenang. Ternyata suka-suka aja. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Gimana Biar caranya supaya biar materinya materi fresh. stand up kakak ini fresh? Kalau gue sih disesuaikan aja sih sama audiensnya seperti apa, karena stand up tuh kan sangat up to date gitu, dan nulis jokes tuh memang harus cepat gitu dengan situasi kondisinya. Kayak misalnya Hari tadi kalau diperhatikan dia ada bercanda soal lu punya materi, itu kan situasional banget gitu. Itu tren yang lagi rame banget sekarang ini. Dalam 2 minggu orang udah lupa semua sama itu, tapi karena itu masih hot jadi langsung dibawain sama Hari, karena memang Hari tuh cepat mikir ke situ, dan dan umurnya juga udah tidak panjang. Masih panjang dong, udah penyintas. Panjang dong. Aduh. Jadi sebenarnya sih situasional harus inovasi terus, harus disesuaikan aja sama tren yang ini. Disesuaikan sama tren ya. Oke, Kak Hari sendiri. Kalau saya kan berbeda dengan mereka, saya kan nggak punya pekerjaan. Mm-mm. Jadi sumber saya kanker dulu sebenarnya. Iya. Oke, dari Jadi- pengalaman pribadi ya, Iya, topik yang pengalaman diangkat pribadi. ya. Ya, Oke. sebenarnya kan di stand up comedy itu ada teori bahwa tragedi plus waktu adalah komedi. Jadi luka lama, trauma lama, itu mungkin kita perlu waktu untuk berdamai. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke belakang, sebenarnya itu tuh lucu. Bisa kita komedikan. Nah, kok kanker saya juga nggak terkecuali. Saya merasa kanker ini meskipun sakit, tapi ketika saya udah lewatin, ada aja tuh yang hal-hal ngeselin di rumah sakit. Nah, Oke. itu bisa saya bahas tuh. Dan saya kan dari New York nih. Asik. Dari New York nih. Saya ketemu Panji Panji, Pragiwaksono. oke. Nah, dia tuh sempat ngobrol sama temennya ngejelasin skena stand up comedy di sini. Di sini tuh ternyata kebanyakan tuh pelakunya tuh mahasiswa. Orang bule sana bingung, hah, mahasiswa emang mau ngomongin apa? Hidup juga belum gitu. Maksudnya apa, mau curhat matematikanya dapat 3 gitu kan, apa gitu, bukan sesuatu yang baru gitu. Justru setelah hidup mengalami asam garamnya hidup, pengalaman sakit atau patah hatinya, itu bisa dikomedikan. Dan setiap pengalaman orang itu pasti unik, makanya setiap orang pasti beda-beda nantinya. Oke, aku juga lihat nih di video YouTube-nya Kak Heri ada salah satu video Embrace Our Past. Oh iya. Iya, Keren tapi banget. aku penasaran apakah itu salah satu teknik yang digunakan oleh stand up comedian juga berarti? Mengulik masa lalu dijadikan bahan bercandaan, itu salah satu teknik juga? Iya, betul sekali. Kebanyakan komedian justru ada yang disabilitas, dia pakai kekurangan dia untuk jadi suatu materi yang bisa diketawakan. Oke. Cara untuk berdamai dengan keadaan. Cara untuk berdamai. Oke, nah namun di balik materi yang lucu dan canda tawa dari penonton ya, pasti kan ada tantangan umum nih yang dihadapi seorang komika. Nah sebenarnya apa sih tantangan umum yang dihadapi oleh seorang komika? Apakah salah satunya on air nih, jadi lawakan-lawakan kunci kakak-kakak nggak bisa keluar dengan bebas, atau apa sih sebenarnya yang dihadapi sama komika? Boleh dari Kak Ben dulu. Kalau dari berkarir ya, sekarang tuh skena dulu sama sekarang tuh beda. Oke. Dulu tuh kira-kira 2011 sampai 2014 kira-kira, pas stand up baru booming, orang tuh mau menonton stand up komedi. Oke. Sekarang orang tuh mau nonton stand up komedian. Oke. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Ini gue yakin nih pasti di sini semua nggak ada yang tahu kita siapa ini. Kecuali kalau misalnya ada sosoknya gitu, misalnya ada Ernest tiba-tiba nongol sini. Itu pasti banyak yang bondong-bondong mau datang mau nonton Ernest. Salah satu skema terberat itu karena sekarang stand up comedian banyak banget. Ada orang India, ada PNS, ada orang kanker, itu jadi kayak Teman-teman lah dong.
bisa gitu, Hmm. ada siapa aja jadi stand up comedian sekarang. Gitu kalau dari aku. Oke, nah kalau dari Kak Hari? Tadi tantangannya ya? Iya, tantangannya nih sebagai seorang komika, sebenarnya apa sih? Boleh pas lagi tampil, boleh di kehidupan sehari-hari, pas nyari materi, gimana? Tantangannya kalau saya sih berjuang hidup ya sebenarnya. Untuk sehat. Apa ya, untuk tantangannya mungkin memang kita juga harus tahu audiens gitu. Makanya kita sebelum Oke. sebelum sebelum ke sini kan nanya-nanya ini audiensnya kira-kira tipenya seperti apa? Apakah bul orang orang luar negeri kah? Oke. Taunya ada Kapten Amerika. Kita Bener, berarti kaget. bener dong Iya. luar negeri ya. Jadi itu kendala yang harus kita selesaikan di sini saat itu juga. Jadi itu salah satu tantangannya juga dan seru-seru aja sih. Oke, berarti lebih ke mengenal audiens kita ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Ali? Kalau saya lihat ya, kalau dilihat dari bahasa kan tuh stand up comedy itu kan to stand up gitu. To stand up what we believe in, to stand up what we are concerned about. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pendapat dan kemudian kita mencoba untuk membela pendapat kita itu yang kemudian belum tentu diamini oleh orang lain, itu yang seru seperti itu. Iya. Dan itulah kemudian kenapa banyak materi stand up itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang kontroversial, dianggap kontroversial. Kenapa? Karena banyak orang yang belum bisa menganggap itu kan cuman komedi sebenarnya. Itu bukan 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 apa ya, bukan bukan sesuatu yang harus kita jalankan gitu. Jadi kalau seseorang bilang A, stand up comedian bilang A, ya itu ya pendapatnya dia, ya that's it gitu. Whatever happens on stage ya that's it on the stage gitu. Jadi bukan berarti setelah selesai di panggung kemudian kita akan menjalani pendapat itu dan semua orang harus mengamini pendapat tersebut gitu. Dan itu Yes. yang belum bisa dimengerti oleh banyak orang. Oke, berarti batasannya masih belum bisa Betul, dipahami betul, nih ya. iya. Gimana seorang komika nih sebenarnya sebagai entertain, Iya. lalu setelah off stage ya udah nggak usah Udah dibawa-bawa selesai gitu gitu, ya, iya. selesai. Oke, Kak Sukraj gimana nih? Mungkin aku lanjutin kata-kata Ben tadi kan ngomong tren stand up comedy sekarang itu kita selain komika harus bikin konten juga. Jadi mungkin itu sih tantangannya terutama bagi ya kita semua sinilah kayak belum punya konten di sosial media yang viral banget gitu yang bisa ngebentuk personal branding kita. Mungkin aku ambil contoh kayak ada teman kita juga ada Oza Rangkuti itu. Iya. Ya, dia kan Oke. selain stand up comedian dia bikin konten juga ada podcast kesel aja yang Podcast. jaksel gitu. Jadi supaya dia FYP di TikTok, nah itu naikin awareness dia gitu karena sekarang kalau kita cuma ngandelin misalnya stand up tampil sini juga ya followers juga mungkin nggak bakal nambah ibaratnya gitu kan. Tapi kalau kita bikin konten gitu nanti cepat naik followers dan kalau nanti kita bikin show dari followers itu mungkin nanti mau nonton. Oke, nah satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan tanya jawab. Oke, dari kalau teman-teman sekalian suka ngikutin 4 komika malam hari ini, biasanya ini mereka membawakan materi yang berkaitan dengan identitas diri mereka atau permasalahan hidup yang dijadikan materi untuk stand up. Nah sebenarnya apakah dalam membangun citra diri sebagai seorang komika itu tuh perlu berdasarkan pengalaman pribadi atau sebenarnya ada nggak sih gimmick yang perlu dibangun untuk membentuk citra diri dalam stand up comedy? Gimana menurut Kak Ben? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu ya. Iya, terima kasih loh. Kayaknya dua-duanya sih. Dua-duanya? Karena stand up comedy itu kan you just need to explain what you already know. You just need to explain what you already only need to master what you already know. Dan yang pertama yang you already know tuh ya diri sendiri. Kita harus mengenal diri sendiri. Yang kedua, kita mesti ada apa namanya hiperbola sebutannya, exaggeration. Jadi kalau kita bercerita ke penonton itu bukan masalah apa namanya, bukan masalah ceritanya benar apa enggak, tapi masalah penontonnya percaya apa enggak. Misalnya aku cerita soal mantan aku itu pas ketemu ya kita baik-baikan aja, nggak ada drama gimana-gimana. Cuman Oke. kan kalau cuman wah ternyata kita baik-baik saja dan selesai gitu kan nggak seru ceritanya ya. Jadi Iya. memang dilebih-lebihkan sedikit, di-exaggerate sedikit gitu kalau dari aku. Berarti buntu bumbu-bumbu Ya, ya? bumbu-bumbu yang hiperbola sedikit. Hiperbola. Oke, dari Kak Hari? Yang saya tahu sih stand up comedy ini ada kesenian yang jujur. Jadi kalau misalkan kita coba panggung terus ternyata emang nggak lucu, emang itu secara jujur reaksi orang-orang tuh oh berarti nggak lucu. Nah berarti kan tadi kan saya bilang semua tuh dari diri sendiri. Maka dari itu gimmick boleh asalkan lu sendiri suka dengan gimmick itu gitu. Kalau lu sendiri nggak suka dengan gimmicknya berarti nggak jujur, gimmick itu nggak akan bertahan lama. Oke. Nantinya malah ditahan di situ. Misalkan gimmicknya apa terus viral. Oke. Tapi sebenarnya nggak suka-suka amat.
Artinya yang kebeban ya diri sendiri gitu. Jadi pilihannya ya mau gimmick silakan, mau jujur jujur silakan gitu. Berarti setelah memilih gimmick, menghidupi gimmick itu ya? Iya, harus Oke. bertanggung jawab dengan gimmick itu loh gitu loh. Kalau Oke. misalkan nggak suka ya susah. Kalau dari Kali? Ya, ini setuju, pertanyaan bagus sekali. Karena dulu waktu saya awal belajar stand up comedy, saya juga pernah dengar teori-teori tentang bagaimana kita membangun persona tersebut seperti Ya. itu. Tapi kemudian setelah saya pikir persona itu apa ya? Maksudnya apakah persona itu identik dengan suatu pekerjaan atau persona itu identik dengan satu tipikal joke seperti itu? Setelah saya jalanin kok susah ya, maksud saya gitu. Ya, terus kemudian ya akhirnya saya kembali lagi ke niatan stand up. Ya saya di atas panggung itu hanya pengen ngomong, pengen cerita, dan pengen berinteraksi dengan penonton, seperti itu. Mengenai persona saya itu dianggap sebagai komika tipe A, tipe B, kalau saya mikirin seperti itu malah saya malah nggak bisa berkembang. Tapi kalau seandainya saya pikir, pokoknya gue cuma pengen tampil, gue pengen cerita, seperti itu, justru itu malah mengalir. Jadi ya mengalirnya itulah yang kemudian bertumbuh menjadi seperti sekarang. Memang kalau kita lihat ya perjalanan dunia komedi di Indonesia itu memang luar biasa gitu ya. Karena dulu waktu saya masih kecil tahun 80-an itu kan grup lawak itu kan sangat berjamur dan itu banyak sekali. Dan grup lawak itu punya ciri khas masing-masing. Kalau kita bicara Sri Mulat, kita bicara Warkop, kita bicara Bagito, Pesan Prambos dan sebagainya. Masing-masing itu punya ciri khas masing-masing. Dan mereka itu ya cara mereka kemudian membuat joke ya akhirnya ya tumbuh alami seperti itu. Dan kalau kemudian masyarakat menganggap oh itu persona grup A, persona grup B, ya itu masyarakat akhirnya yang membuat, yang memberikan image sendiri seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan memang ya mereka tumbuh, komedian-komedian tersebut tumbuh ya memang berdasarkan latar belakang mereka sendiri. Misalnya kalau kita bandingkan Sri Mulat dengan Bagito, tentu tidak bisa dibandingkan apple to apple karena jenis lawakan mereka, kemudian latar belakang mereka, background mereka memang beda. Jadi ya kalau saya ditanya bagaimana apakah saya peduli dengan persona, kalau saya terus terang tidak terlalu memikirkan persona. Kalau dari Kali tidak perlu memerdulikan hal itu ya. Oke, kalau dari Kak Sukraj? Ya ini menarik ya, mungkin tadi kalau misalnya kita membuat di panggung, mungkin tuh alasan banyak pelawak pakai narkoba gitu, saya curiga. Waduh. Karena dia tidak menjadi dirinya sendiri, jadi agak terpaksa gitu, misalnya selalu hype terus gitu. Dan juga saya setuju kayak harus jadi diri sendiri, karena alasan pertama itu supaya kita nggak capek juga ke panggung. Karena saya dengar kemarin podcast Raditya Dika, itu kan Raditya Dika tuh kemarin tahun lalu barusan tur 55 kota kalau nggak salah dia. Dan dia itulah tur ke setiap kota dan ditanya, kok nggak capek? Dia bilang dia nggak capek karena niatnya ke panggung itu ya buat bercerita gitu. Setiap minggu dia bercerita. Makanya sekarang tahun ini juga habis 55 kota dia tur lagi karena emang niat dia tuh ya kepingin curhat aja, bukan kepingin tampil gimana. Dan dia juga nggak stuck sama persona jomblo dia gitu kan. Dia kan udah nikah, dia ngomongin rumah tangga. Dan kedua, kalau kita berdasarkan pengalaman pribadi pas nampil juga emosinya dapet gitu. Kayak Hari tadi kan menjiwai banget kankernya gitu, kayak nggak dibuat-buat ya. Dan juga yang ketiga itu biar kita nggak lupa kalau dari pengalaman pribadi gitu, karena kita ingat ceritanya. Oke, sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk 4 komika kita malam hari ini. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, mungkin Q&A-nya akan sehabis ini ya Kak ya. Oke, thank you everyone udah menghabiskan waktu malam minggu kalian di At America. And if you have any interest to do any collaboration with us, you can visit our website www.atamerica.or.id, click collaborate with us, and submit your greatest idea. Also, to keep updated for our next event, you can follow our social media. We have on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, AT America. Thank you for joining with us. My name is Patricia Elizabeth, and see you on the next At America event. Happy weekend, everyone!